Kejauhan dari bumi, besar tantanganmu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Pak John, halo. Within minutes of plugging in Gravity Zone CSPM Plus, you will get full visibility on your cloud environments, including up-to-date misconfiguration findings, compliance posture, and inventory resources and identities across your multi-cloud environment. This is all achieved out of the box without any additional code or setup required. With so many assets and findings suddenly Ya, selamat malam Pak Frans Angki, Bu Yeti. Malam Pak John. Shalom. Shalom. Pak John, Apa apa kabar? bagi ini Malam, Pak John. buat Pak Malam, Ari? Pak Anto. Ya, Pak John. Ya, gimana? Pak Apa Frans sudah Angki? bagi link buat Pak Ari? Belum, nanti saya kirim ke Pak Frans Angki ya. Dia mau bersaksi Oh, oke. Malam ini ya? Ya, dia sudah di rumah dia. Oh, iya, baik. Nyata itu Pak John, ya. Ya, luar biasa ya. Selamat Amin. malam Bu Yeti. Shalom. Shalom, selamat malam. Bu Yeti di mana ini? Di Blitar, Pak Jo. Oh, masih di Blitar. Ya. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Cipung mana kok? Cipung kok hilang? Oke. Ya, mungkin kita akan memulai ibadah kita malam ini ya. Shalom buat kita semua dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Pak Frans Angki bisa menaikkan doa ya. Baik, terima kasih Ya. Pak John. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom.
Berkat Tuhan kita malam hari ini bisa berkumpul lagi satu sama yang lain untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Ya. Bapa Surgawi, Bapa terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu bagi kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami telah dilindungi, telah diberkati, dipelihara dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan beribadah dan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi semua kami pada saat ini yang kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa berikan berkat rohani-Mu kepada Pak John Sarbunan untuk memberitakan akan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai dan melindungi Pak John ya Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para teman-teman yang belum sempat hadir Bapa, gerakan hati mereka Tuhan Yesus, supaya mereka tergerak hatinya untuk beribadah bersama kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berfirman bagi kami Tuhan, kami akan mendengarnya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus ya. Malam ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita semua ya. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung Cipung ya, selamat malam. Oke, kita ya selamat malam Cipung. Amin ya. Ko Antum sudah hadir dan kita semua tentunya kita bahagia sekali. Hari ini kita akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus dan yang lain mic-nya bisa dimatikan supaya jalannya lancar ibadah kita ya. Oke, haleluya, praise the Lord. Ya, Pak Frans Angki saya sudah kirim ya, itu link undangannya. Nanti bisa dibagikan ke Pak Ari Keliduan ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Tuhan yang baik dan sangat mengasihi kita semua. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian mulia sembah Raja mulia. Amin ya. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Mulia sembah Raja ya, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya, katakan sama-sama, dari surga, dari surga datang untuk senap umatnya. Katakan sekali lagi, mulia sembah Raja mulia. Oh mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Katakan dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Mari kita sama-sama dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Bangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan sekali lagi, dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau sungguh baik Tuhan. Oke, selamat malam kita semua, dan kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus malam ini. Dan kita akan berdoa sebelum firman Tuhan nanti akan dinaikkan oleh Ibu Nani atau Cifung dari kota Surabaya ya. Oke, kita naikkan satu pujian dulu malam ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhannya sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Oke, sebuah pujian yang indah sekali yang mengajarkan kita bahwa Tuhan telah mati di kayu salib menghapuskan segala dosa kita ya. Oh ya, Pak Frans Angki, saya sudah kirim itu ya linknya ke Pak Frans Angki, tolong nanti dikirim ke Pak Ari Keliduan ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Nanti setelah pujian ini, Cifung akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Betapa besar kasih yang Tuhan tunjukkan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua yang berdosa ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami semua. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Mari bersama dikatakan di hadapan Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu, ini doa kami. Mulia namamu. Namamu Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Ya, praise God. Cipung akan berdoa ya untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengarnya malam ini. Choosing the right project management tool can feel like the Selamat malam semuanya, shalom buat semuanya. Kami akan Ya, berdoa shalom. dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai Allah kami, Engkaulah perisai kami, kekuatan kami, Bapa. Yes. Kami datang kepadamu malam ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kasih Bapa mengurapi kami, memenuhi kami, menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan pendengaran kami disucikan, mata kami tertuju kepadamu saja, hati kami. Semuanya terpuji kami serahkan kepadamu, terutama juga saudara-saudara seiman kami di sini, Bapak. Terjadi mujizat Tuhan, supaya kami tidak menjadi pendengar ataupun tapi pelaku daripada firman-Mu. Sehingga nama-Mu dibesarkan, Bapak. Pakai kami semua, Tuhan, seperti Engkau memakai yang lain, memakai sekitar anak-anak-Mu yang lain, yang seperti Tuhan. Supaya kami dipulihkan juga, dijamah oleh api Roh Kudus-Mu. Mari Bapa, penuhi kami semua, sucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, penuhi kami Tuhan puji-pujian yang diagungkan kepadamu semua, yang mengasihi kami, sehingga mendengar jeritan kami. Kita berdoa Tuhan dari bumi ini, berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang mulia, yang suci. Dengarkanlah suara doa kami dan jeritan kami ya Bapa. Kami rindu supaya mereka juga dipulihkan semua di PDT-LTT. Terjadi mujizat besar-besaran. Kami rindu mereka Tuhan, dipenuhi hati mereka oleh api Roh-Mu, sehingga
roh kami menyala-nyala untuk Engkau aja. Tidak ada yang lain yang kami rindu kecuali Engkau Bapa. Jamah kami satu persatu Tuhan. Jamah kami kerinduan kami. Di tempat ini terjadi mujizat Tuhan. Supaya kami bisa meninggikan nama-Mu saja. Memuliakan nama-Mu. Jadi kerinduan kami satu-satunya Engkau ditinggikan. Itu aja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih tetap Pendeta John yang mau Tuhan berikan kekuatan kepada kami terus-menerus, berikan semangat melalui pujian, melalui pemberita daripada firman. Seringkali Tuhan kami tidak mampu. Ya, Yesus. Seperti Pak Pendeta John tidak mampu kami Bapak. Sebab itu kami cuma rindu supaya mereka kami ini Tuhan, supaya kami Ya, seiman, Yesus. yang dimanapun berada, supaya kami juga mau bekerja sama dengan Pak Pendeta John. Oh, menjadi misi tentang kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Itu misimu Bapak. Mari Roh Kudus berkaryalah sepenuhnya. Kami hanya mengandalkan-Mu. Tidak ada yang bisa mampu kecuali nama-Mu Bapak. Nama yang mulia itu, nama yang suci dan berkuasa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh bergabung bersama-sama. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Mari bekerja Roh Kudus sepenuhnya. Saudara kami seiman juga yang tempat ini mendengarkan, mari Tuhan jamak mereka satu persatu hati mereka. Jamak Tuhan, jamak. Supaya mereka juga membuka hatinya selebar-lebarnya kepada Engkau dan mengizinkan Engkau berkarya kudus. Pakai pamitan John Tuhan. Untuk mengurapi kami semua dari Allah, Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat kami. Dan kami tahu, ya kami haus akan firman, kami haus akan Engkau. Maka Engkau yang memuaskan kami. Tidak ada satu yang bisa memuaskan Ya, kami Yesus. Bapa. Kecuali nama-Mu saja. Nama Yesus. Nama yang mulia, yang agung. Yang telah mati dan bangkit untuk kami. Bangkitkan kami, semangat kami itu. Sehingga kami tidak cuma sekedar bicara. Tetapi kami menjadi pelaku daripada firman. Menjadi Allah. Tuh kami rindu Bapak malam ini. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Berkarya sepenuhnya. Kalau Engkau memakai Pendeta John dan Pusin dan semuanya yang ada di sini. Pakai kami juga. Pakai kami juga host yang akan melantunkan Tuhan. Oh, host Kau pakai untuk kemuliaan. Urapi Tuhan mulut tubuh jiwanya. Urapi hatinya. Urapi kami semua. Tidak ada satu kuasa yang bisa menandingi kuasa. Roh Tuhan ada padaku. Hingga Ia yang mengurapi kami. Kami percaya segala kuasa sudah disingkirkan sama Tuhan sendiri. Melalui kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Kau sudah menang. Kami juga harus menang Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami serahkan Tuhan permulaan, pertengahan sampai nanti terakhir. Dan Kau sendiri berbicara lewat Pak Pendeta John. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu ini hari. Malam ini terjadi mujizat. Yang sakit Kau sembuhkan. Amin. Akan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini terjadi mujizat. Lebih daripada kemarin. Dalam nama Yesus. Dalam nama yang Yesus. berkuasa. Mari Tuhan sehingga kami dibangkitkan terus-menerus. Dan kami tidak pernah menyerah. Sebab Engkau tidak pernah menyerah untuk kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu terjadi kami percaya. Kami serahkan Tuhan. Hanya di satu nama. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Nama yang berkuasa. Nama yang mulia. Nama yang telah menang. Diserahkan semua. Bungkus Pak Pendeta John dengan kuat kuasa darah-Mu. Bungkus kami semua. Menengah dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kuasa darah-Mu sanggup memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung dari Surabaya sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali. Ya. Selamat malam Pak Ari Keliduan ya. Sudah bersama dengan kita. Shalom Pak Ari. Shalom Pak Gembala. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Senang bisa bertemu. Tadi malam kita berbincang-bincang dan doa lewat telepon ya, dan hari ini beliau sudah ikut ya Zoom kita luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, inilah Pak Ari Keliduan, teman dari Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Apakah nanti Pak Ari mau bersaksi ya? Tadi Pak Frans bilang Pak Ari mau bersaksi nanti. Kita akan dengarkan kesaksiannya ya setelah firman Tuhan disampaikan ya. Oke, dan selamat malam Bu ya, Juni ya. Oke, atau Siane sudah bersama dengan kita malam hari ini. Apa kabar Siane? Tentunya luar biasa ya. Oke, dan nanti Bu Yeti bersama dengan Erna di sana ya. Nanti
Setelah ini nanti, oke. Halo Siane, shalom, apa Ya, kabar? Shalom. Oke, Baik, Pak. ya senang sekali ya kita ketemu lagi. Ya. Puji Tuhan. Bagus sekali biar teman-teman bisa kenal-kenal. Oke, nanti Erna nanti setelah firman Tuhan juga akan menaikkan doa profetik ya, Erna ya, ada di Kota Blitar ya. Praise God. Oke. Ya, senang sekali, mantap. Erna bersama suaminya, Koan. Oh, sudah on the way ini ya, dan juga oke. Suaminya lagi nyetir mobil ya. Nanti Erna akan naikkan doa profetik. Setelah firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian Pak Ari Keliduan tentunya ya. Setelah firman Tuhan disampaikan dulu. Oke, nanti puji Tuhan dan saudara-saudara lain yang mau kasih kesaksian dipersilakan ya. Oke. Baiklah saudara-saudara, kita akan sama-sama akan mendengar firman Tuhan malam ini. Sebuah renungan firman Tuhan yang saudara-saudara sudah terima ya. Puji Tuhan. Malam ini kita akan terus bicara tentang kemuliaan Allah ya. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara siap melihat kemuliaan Allah malam ini? Lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Mungkin hari ini engkau melihat keadaanmu kurang baik, ekonomimu kurang baik, kesehatanmu kurang baik, bisnismu, karirmu, keluargamu, saudaramu, orang tuamu, adikmu, temanmu, ya, saudara, orang-orang di sekitarmu, atau engkau melihat situasi dalam keadaan tokomu kurang baik, tapi hari ini ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka yang kau lihat itu adalah kemuliaan Allah ya. Saudara, dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri orang percaya. Amin. Dan saya percaya malam ini kemuliaan Allah akan Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Saya akan bicara tentang kemuliaan Allah di dalam matinya dosa duniawi ya. Jadi dosa duniawi tadi malam saya sudah menyampaikan ada 5 dosa yang harus dimatikan. Yaitu apa? Saudaraku, percabulan, yaitu juga keserakahan, hawa nafsu, nafsu jahat dan seterusnya ya. Itu sama dengan penyembahan berhala ya, saudaraku. Malam ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan lihat saudara sebuah renungan firman Tuhan dan nanti Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Kita doakan supaya semuanya lancar, tidak ada hambatan, halangan apapun. Amin. Dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-234 ya. Tanpa terasa, Tuhan bawa kita terus dalam pengajaran firman Tuhan selangkah demi selangkah, step by step. Dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-234. Besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-235 ya. Haleluya. Tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam matinya dosa duniawi. Dan nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yohanes 1 ayat 29. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi dipersilakan. Terima kasih Pak John. Yes. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Nats Alkitab kita, kemuliaan Allah dalam matinya dosa duniawi. Tema kita kemuliaan Allah dalam dosa duniawi. Nats Alkitab terambil dari Yohanes 1 ayat 29 yang mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Lihatlah anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita ya. Yang menghapus dosa dunia. Jadi itu artinya apa menghapus? Yesus harus mati di atas kayu salib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Menghapus berarti dia sudah bayar lunas. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Apa yang dia hapus? Dosa dunia. Nah, siapa di dalam dunia? Kita semua ini, saudaraku. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang berbuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Kehilangan harta, kita bisa cari lagi. Kehilangan barang yang berharga, yang mahal pun, kita bisa berupaya untuk bisa mendapatkan lagi.
Tapi kalau orang kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku, ini mau cari di mana, saudaraku? Ya, tidak ada toko yang menjualnya. Nah, kemuliaan Allah itu hilang akibat manusia jatuh dalam dosa. Dan oleh sebab itu ketika manusia mulai mematikan akan dosa duniawi, dosa-dosa yang membuat dia itu hubungannya rusak dengan Tuhan, maka kemuliaan itu akan dikembalikan pada saat dia bertobat, saudara-saudara, dengan segenap hati. Amin ya. Dan inilah dosa duniawi ini ada yang dimiliki oleh manusia lama. Manusia lama itu manusia penuh dengan dosa. Manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan itu saudaraku ya, keduniawian. Dan itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi manusia yang bertobat dan menjadi manusia baru, ciptaan baru, kemuliaan Allah dikembalikan dalam dirinya. Haleluya. Dan kita lihat bagian penting ini saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam matinya dosa. Amin, saudaraku. Semua kita apakah bisa mematikan dosa? Bisa. Amin ya. Asal kita mau, saudaraku, ya. Dalam matinya dosa, dosa apa? Dosa duniawi di dalam hidup orang percaya yang punya tujuan. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuan hidupnya hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, ya. Dan kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan bagi hidupnya. Jadi kalau orang itu matikan dosa duniawi dalam dirinya, maka dia sedang menyenangkan hati Tuhan dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi dia. Ya, sebuah pujian berkata, saudara pernah dengar ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan ingin, Bapak Ibu, semua kita mematikan dosa duniawi di dalam diri kita. Itulah manusia lama, supaya apa? Kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. Dan hal ini dapat kita temukan, saudara-saudaraku, terdapat dalam Roma pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan mendapati, kita akan menjumpai ada 3 kebenaran. 3 kebenaran yang akan tentunya membahagiakan hati kita, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam matinya dosa duniawi. Apakah Tuhan mau kita mematikan dosa duniawi? Yes, jawabannya pasti, ya. Saudara, di luar sana ada banyak orang tidak mengerti matinya dosa duniawi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi malam ini Tuhan mau engkau mengerti matinya dosa duniawi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, mari kita lihat siapa dia. Ini ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dinyatakan dalam matinya dosa duniawi. Yang pertama, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang menyadari bagaimana? Bahwa dia telah mati. Mati apanya, saudara-saudara? Mati manusia lamanya dari semua keinginan dosa di dalam dirinya. Jadi ketika dia ingin berbuat dosa, rasanya sudah tidak ingin lagi. Ingin berbuat jahat, rasanya sudah tidak ingin lagi. Ingin membalas orang yang berbuat jahat kepada dia, rasanya sudah tidak ingin lagi. Nah, itu orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam matinya dosa duniawi. Jadi yang pertama, dia perlu menyadari dulu. Dia menyadari bahwa dia telah mati. Kata telah itu menunjukkan bahwa sesuatu sudah selesai. Sesuatu sudah terjadi, bukan akan. Kalau akan itu belum, masih menanti, masih menunggu waktunya, ya. Menyadari bahwa dia telah mati. Mati apanya, saudaraku? Manusia lama yang penuh dengan dosa itu, ya, dari semua keinginan dosa di dalam dirinya. Kita lihat ayatnya, ya, dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-7. Roma 6 ayat ke-7 yang mengatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah mati, dia telah bebas dari dosa. Amin. Amin. Dikatakan dengan tegas, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari apa? Dosa. Sudah pernah lihat orang mati? Orang mati itu tidak punya hasrat untuk apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang mati itu dia tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang kasar karena sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Jadi lihat saudaraku. Alkitab bilang sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, bagaimana supaya bebas dari dosa? Yang pertama-tama Tuhan ingin engkau menyadari bahwa manusia lama saudara saya itu telah mati dengan semua keinginan dosa dalam diri saudara dan saya. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mati itu dia sudah tidak pikir lagi untuk berbuat jahat. Dia tidak ingin lagi berbuat jahat, saudaraku. Karena apa? Sudah mati, ya. Dia sudah tidak lagi ada punya hasrat untuk berbuat jahat. Itu orang sudah mati, ya, saudaraku. Jadi ini cara yang pertama engkau bebas dari segala dosa. Dosa apa? Dosa mata. Dosa apa? Dosa telinga. Dosa apa? Dosa mulut. Dosa apa? Dosa hati. Dosa apa? Dosa pikiran. Dosa apa? Dosa perbuatan, sengaja atau tidak. Nah, ketika orang itu telah mati, maka dia tidak punya apa-apa lagi untuk berbuat dosa, saudaraku. Artinya dia sudah bebas dari dosa, ya. Amin. Itu dia, Bapak Ibu. Dan Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosamu. Maka Tuhan ingin kita juga mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah, ya. Supaya kemuliaan Allah itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Selama dosa itu engkau biarkan hidup dalam dirimu, dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa sakit hati, dosa kekecewaan, dosa kepahitan, engkau biarkan dia hidup dalam hidupmu, maka kemuliaan Allah tidak mendapat tempat, kemuliaan Allah tidak akan ada di dalam dirimu. Tapi ketika engkau bilang, Tuhan, aku mau matikan segala keinginan-keinginan dosa ini, dosa marah, dosa dendam, sakit hati, akal pahit, dosa kebencian, dosa kecewa, aku mau matikan semuanya, supaya kemuliaan Allah bisa nyata, itu pasti terjadi. Amin. Dan kabar baik adalah ketika engkau lakukan hal yang sama, saya percaya Tuhan mendengar doamu. Doamu sangat-sangat berkuasa. Yang percaya bilang amin. Dan lambaikan tangan bagi Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam matinya dosa duniawi? Mari kita lihat ciri yang kedua. Dari orang yang mengerti bahwa dosa itu harus dimatikan, dosa duniawi. Yang kedua, dia perlu merelakan. Yang tadi pertama dia menyadari, oh dia sudah sadar sekarang. Dulu dia belum sadar, sekarang dia sadar. Amin ya. Nah, ketika dia sadar, maka yang kedua, tindakan yang kedua yaitu dia merelakan. Merelakan apa, saudara? Manusia lama. Manusia lama itu manusia duniawi yang penuh dengan segala dosa, yang telah mati dengan Kristus. Amin ya. Jadi siapa yang mati dengan Kristus? Manusia lamanya itu yang harus mati dengan Kristus sebagaimana Kristus mati di kayu salib. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 8. Roma pasal 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Amin. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Nah, mati yang dimaksud ini adalah mati nanti secara fisik. Tapi sebelum kita mati secara fisik, kita mematikan dulu manusia-manusia lama. Manusia yang penuh dengan keduniawian, keinginan-keinginan dosa dimatikan, saudaraku. Sehingga apa? Ketika kita mati dengan Kristus, maka kita pun bangkit juga. Kita hidup juga dengan Kristus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, yang pertama engkau harus mengerti dulu, menyadari. Menyadari setelah sadar, sekarang engkau rela. Ya Tuhan, aku mau rela. Aku tidak mau lagi terpaksa. Aku tidak mau lagi dengan berat hati. Aku rela. Sebagaimana Yesus Tuhan kita rela mati di kayu salib. Demi untuk menyelamatkan engkau dan saya. Amin. Dalam hidup ini, kalau engkau lakukan sesuatu dengan kerelaan hatimu, itu akan membawa kenikmatan dalam kehidupanmu. Itu akan membawa berkat dalam hidupmu. Itu akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau lakukan dengan terpaksa, engkau lakukan dengan berat hati, tidak akan membawa berkat dalam hidupmu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat yang ketiga sekarang. Setelah mengetahui, yang kedua merelakan, yang ketiga apa, saudaraku? Ini dia, ya. Yang ketiga sekarang mengetahui. Nah, banyak orang tidak tahu. Yang ketiga mengetahui. Mengetahui bagaimana? Mengetahui bahwa Kristus Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Haleluya. Lihat ayatnya ya, Roma pasal 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Amin.
Karena kita tahu, ada kata tahu di situ. Artinya Tuhan ingin engkau mengetahui. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam matinya dosa duniawi, Tuhan ingin engkau punya pengetahuan yang benar. Jangan sampai engkau tidak tahu. Setan suka orang Kristen tidak tahu firman supaya apa? Dia bisa dibodoh-bodohin, dia bisa disesatkan, dia bisa dibawa kemana saja setan mau bawa dia pergi, dia akan mengalami suatu penyesatan dan dia akhirnya hancur dalam hidupnya. Ya, Tuhan ingin malam hari ini engkau punya understanding yang benar, engkau punya pengetahuan yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenal dalam terjemahan yang lain itu disebutkan adalah pengetahuan, saudaraku. Ada banyak umat Tuhan, mereka tidak punya pengetahuan yang benar, dan akhirnya karena mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman, akhirnya ujung-ujungnya mereka sesat dan mereka binasa. Ya, malam ini kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mengetahui kemuliaan Allah di dalam apa? Matinya dosa duniawi. Yang ketiga dia perlu mengetahui. Katakan mengetahui. Ya, pengetahuan itu penting. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia ilahi. Dan semua kita malam ini kita sedang belajar tentang mengetahui bagaimana memiliki kemuliaan Allah. Dan kita sudah pelajari malam ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam matinya dosa duniawi. Ya, kemarin kita bicara tentang kemuliaan Allah di dalam apa, saudaraku? Di dalam anugerah yang besar. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, dari 3 rahasia ini, sekarang kita lihat apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, saudara-saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak punya kepastian, ya. Dia punya kepastian. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia punya kepastian. Kepastian bagaimana? Bahwa dirinya telah bebas dari dosa. Katakan bebas dari dosa. Katakan sama-sama. 2, 3. Bebas dari dosa. Dosa sakit hati, kepahitan, kemarahan, kebencian, kedendaman, kekecewaan, dan sebagainya. Engkau bebas dari semua dosa itu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-7. Roma 6 ayat 7 yang mengatakan, sebab siapa yang telah mati, dialah bebas dari dosa. Amin. Amin. Sebab siapa yang telah mati, apa yang terjadi? Orang yang telah mati itu apa? Dia telah bebas dari dosa. Dia nggak melihat dosa lagi, dia nggak mendengar dosa lagi, dia nggak memikirkan dosa lagi, dia nggak berkata-kata tentang dosa lagi, dia nggak melakukan dosa lagi, karena semua sudah mati, Bapak Ibu sekalian ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu luar biasa, saudara. Ya, nah dia bebas dari dosa. Malam ini berapa banyak saudara mau bebas dari dosa? Yang percaya lambaikan tangan bilang saya mau Tuhan. Ya, dosa ini menghalangi doa saudara. Dosa ini seringkali membuat Tuhan tidak bisa mendengar doamu. Dosa ini seringkali membuat tangan Tuhan menjadi singkat menolongmu. Dosa ketika diselesaikan, dibereskan, masalahmu juga selesai. Dan penyakitmu juga disembuhkan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Amin. Dan Yesus selalu pesan pada orang-orang yang baru sembuh. Kamu pulang, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau orang berbuat dosa lagi, keadaan dia akan lebih buruk dari sebelum dia sakit, sebelum dia mengalami masalah. Jadi saudara lihat betapa mengerikan kalau orang berbuat dosa, ya. Jangan main-main dengan dosa, saudaraku. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan bahwa dia akan hidup juga dengan Kristus. Katakan amin. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat ke-8. Roma pasal 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Engkau dan saya, kita akan hidup juga dengan Kristus. Amin, saudara-saudara ya. Hidup dengan Kristus di mana selama kita ada di bumi, dan suatu hari ketika nanti Tuhan panggil kita pulang ke sorga, kita hidup juga dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Ya, dan amin. ini yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga yang terakhir, saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. Amin. Kita lihat ayatnya ya. Roma pasal 6 ayat ke-9.
Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Sudah perhatikan ayat ini ya. Ia bangkit dari antara orang mati. Amin, saudaraku. Artinya dia hidup ya. Tidak mati lagi. Katakan tidak mati lagi. Artinya Kristus mati hanya satu kali, tidak mati yang kedua kali ya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, dengarkan ini Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia hanya mati sekali. Tapi dia hidup itu dua kali. Hidup yang pertama seperti kita hidup hari ini. Suatu hari ketika memang Tuhan panggil pulang, mati, itu sekali saja ya, tubuh dikuburkan dalam liang lahat. Tetapi kita akan mengalami kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kedua dalam kerajaan sorga. Tapi ini bahayanya bagi orang yang tidak bertobat, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak percaya, orang yang menyembah berhala, dia hidup sekali seperti kita hidup hari ini. Tapi dia matinya dua kali. Mati pertama kali dikuburkan dalam liang lahat di dalam tanah ya. Nanti ketemu dengan Tuhan di sana dilihat semua dosa-dosa yang dia lakukan tidak bertobat, maka dia akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Itu mengerikan sekali. Maka kita hidup ini anugerah Tuhan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nafas, masih ada Tuhan beri kita ini waktu untuk kita bisa menjalaninya, mari kita lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan ya, supaya kita tidak menyesal pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian ya. Ini kabar baik saudara-saudaraku, di dalam Yesus selalu ada kabar baik. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung sekali lagi berdoa untuk kita semua. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Haleluya. Nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Ari Keliduan ya dari Kota Bekasi. Ya, silakan Cipung berdoa dulu buat firman Tuhan malam hari ini. Mike bisa dibuka Cipung. Oh ya, Ya. terima kasih Pak Pendeta John. Mohon Ya. maaf ini baru Ya. terganggu. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan Pak Pendeta John, yang mana mengajari kami, menasihati kami melalui firman-Mu, yang mana Tuhan kami harus meninggalkan manusia lama kami. Manusia lama kami seringkali mengganggu kami terus-menerus Tuhan. Melalui hari ini kami dipulihkan, kami disegarkan, kami dipenuhi oleh api Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa berjalan bersama Tuhan. Meninggalkan manusia lama kami, berjalan ke depan. Tuhan mengarah ke salib-Mu, mengarah pada tujuan kami dan perkataan kami, perbuatan kami, dan mata kami, dan semua mulut kami Tuhan, tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Di mana kami ditempatkan satu tempat di kerjaan, dimanapun kami ditempatkan di rumah tangga kami, sehingga membawa Kristus yang besar itu, Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan. Ya, Jadi Yesus. kita tinggalkan dosa-dosa kami Bapa. Dan dulu kami seringkali iri hati, dendam, kesesakan, kekecewaan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan kami tinggalkan kesombongan. Ya, Yesus. Yesus Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, lindungi Pak Pendeta John yang selalu memberikan nasihat kepada kami untuk supaya kami meninggalkan manusia lama kami yang seringkali kadang-kadang kami melakukannya Bapa. Kami tidak munafik Tuhan, seringkali kami lupa. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali untuk meninggalkan manusia lama kami. Terima kasih Bapa untuk belajar berbuat baik. Karena satu kali kita akan ketemu Tuhan. Dan Tuhan katakan, sambaslah engkau anakku. Itu yang kurindukan Bapa. Tapi Tuhan jangan tinggalkan kami. Mari Roh Kudus, jamah kami, pulihkan hati pikiran kami. Sehingga kami menjadi pelaku daripada firman. Selaras dengan firman yang dibacakan Tuhan. Tadi Tuhan, di mana kami telah mati. Kami harus mati bersama Kristus. Dan meninggalkan manusia lama. Dan kami belajar untuk berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bisa mendengarkan ini hari tidak satu kebetulan, tapi anugerah besar-Mu masih memberikan kami hidup untuk supaya kami meninggalkan semua yang dosa-dosa kami yang kami perbuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan yang mendengarkan suara kami seiman tempat ini. Mari Tuhan kami mengandalkan-Mu. Kami rindu Tuhan, biar api Roh Kudus membakar kami, membakar manusia lama kami. Terima kasih kami rindu semakin hari semakin dekat kepadamu. Merindukan firman-Mu, memenuhi kami terus-menerus
Kami tidak menjadi orang yang cuma menjadi pendengar Tuhan, tapi kami bisa melakukan, belajar untuk melakukan dari hari ke hari. Kami diselamatkan seperti Tuhan akhir zaman ini. Banyak Tuhan kiri kanan kami dengarkan. Tuhan Yesus mendengarkan berdesing-desing yang tidak karuan. Tuhan perceraian banyak. Tuhan tolong pulihkan mereka Tuhan. Tolong Tuhan, tolong semua anak-anak Tuhan jangan sampai bercerai, jangan sampai Tuhan, oh Yesus, loro percabulan Tuhan yang diberitakan sama firman-Mu tadi benar Bapa. Tolonglah mereka, satukan mereka kembali supaya kami bersatu di dalam persaudaraan yang rukun, yaitu Mazmur 133. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kasihani mereka Tuhan, jiwa-jiwa yang mundur dari Engkau kembalikan dalam nama Yesus, kembalikan mereka kembali sehingga Tuhan nama-Mu dibesarkan. Oh Yesus, Tuhan, di mana-mana kami terdengar banyak Tuhan, malapetaka, malapetaka, jauhkan anak-anak-Mu Tuhan, jauhkan mereka makin gereja DLCC menjadi gereja yang Kau panggil dan Kau pilih, menjadi misi-misi-Mu Bapak, supaya kami bisa mengabarkan bahwa Yesus itu yang terbesar di bumi dan di surga. Tidak ada Allah selain Engkau. Dan bahwa kolong langit tidak ada nama lain Bapak. Dan nama-Mu dibesarkan. Jadikanlah kami terang-Mu Bapak. Jadikanlah kami sinar-Mu Bapak. Menyinari dalam kegelapan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih bawa kami terus Tuhan. Bawa kami Tuhan, bakar kami. Tuhan Yesus, kami ingin dibakar terus. Dibakar tidak untuk saat ini, tapi selalu dan selama-lamanya. Kami rindu Tuhan, supaya Engkau ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, lindungi mereka semua Tuhan. Gereja CLCC ini Tuhan. Jangan sampai ada satu pun yang mundur Tuhan. Panggil mereka dalam nama Yesus, panggil mereka dalam nama Yesus Bapa, supaya mendengar kabar baik yang senantiasa difirmankan melalui Pak Mendadak John. Lindungi Pak Mendadak John Tuhan, yang mulai pagi, siang, malam, ya ingin mengabarkan Injil, ingin supaya kami diselamatkan. Tujuannya Mendadak cuma itu. Mari Roh Kudus, akan lebih lingkupi dengan kuasa ilahi-Mu, untuk bungkus Tuhan hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih dan kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa darah Tuhan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berserah penuh padamu. Dan firman yang keluar dari mulut Allah, kami tahu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Jadi rema dan daging dari tubuh kami. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya, Engkau saja yang tinggikan Tuhan. Kami harus mati. Engkau harus ditinggikan. Engkau besar di dalam kami. Semakin kami kecil Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih berkati mereka yang telah hadir, yang belum hadir Kau jamak satu persatu. Ingatkan mereka, Bapak, supaya mereka bersatu kembali ke tempat ini. Dan tidak ada satu pun ya Tuhan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Daging ini harus mati Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Manusia lama kita harus mati bersama Yesus. Yesus telah mati dan bangkit untuk meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Biar kerajaan surga datang dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang agung dan suci. Hanya nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berserah kepada-Mu Tuhan, dan hanya kepada-Mu saja kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya malam hari ini. Dan Tuhan memberkati Cipung ya, yang sudah menaikkan doa setelah firman. Doa peneguhan firman-Nya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ari Keliduan yang bersaksi tadi malam dia baru saja didoakan bersama dengan Bapak Frans Angki. Dengan saya kami mendoakan beliau, dan puji Tuhan tadi malam beliau di rumah sakit, hari ini sudah pulang di rumah ya. Sedangkan Pak Ari boleh bersaksi. Teman-teman kita ingin mendengar kesaksian Pak Ari Keliduan. Ya, silakan mic bisa dibuka Pak Ari. Ya, mic bisa dibuka. Ya, oke, silakan. Maupun jemaat yang ada bersumpah pada malam hari ini, saya bersyukur dan terima kasih kemarin Pak Franky sempat telepon Pak John, kita bertiga ngobrol tentang kondisi kesehatan saya. Saya sudah 4 bulan sakit, dengan dinasihati, dibuka tentang firman Tuhan, bahwa jangan kita dendam, karena dendam itu akan
tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan menyembuhkan diri kita sendiri, menjadi beban bagi kita sendiri. Dan itu yang terjadi kemarin di Dewan sama Pak John. Tadi jam 10 saya sudah pulang ke rumah bersama keluarga kembali. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Angki yang sudah memperkenalkan saya dengan Pak John. Sebenarnya bukan baru kali ini saya ikut doa dengan Pak John. Saya sudah lama tapi tidak ikut lagi. Pernah ikut dengan adanya didoakan oleh Pak John, saya sudah sembuh, puji Tuhan. Mujizat yang saya alami ini sangat dahsyat, sangat cepat. Kuasa Tuhan bekerja bagi saya. Terima kasih Pak John. Terima kasih atas doanya. Tuhan berkati Pak John dalam pelayanan senantiasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan. Praise God buat segala kebaikannya ya. Oke. Ya, luar biasa. Tuhan sudah menjawab doa kita. Tidak ada doa yang sia-sia, saudara-saudara sekalian ya. Tuhan sungguh baik. Amin. Dan teramat baik dalam hidup kita semua. Oke. Mungkin untuk meneguhkan kesaksian dari Bapak Ari Keliduan ini, mungkin Pak Frans Angki mau menambahkan sebelum nanti kita akan menaikkan doa profetik dan nanti Bu Yeti juga akan kesaksian tentang cucunya yang sakit ya. Tuhan sembuhkan setelah didoakan. Ya, silakan Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Pak John, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mempunyai satu kesaksian antara saya dengan Pak Ari ini. Kami seperti orang saudara, orang kakak adik ya. Jadi apa yang dia rasakan itu pun saya turut merasakannya. Dan apa yang saya rasakan pun dia turut merasakannya juga. Karena kami di dalam satu hubungan emosional pertemanan yang melebihi daripada saudara. Jadi saya sering mengingatkan beliau supaya serahkan seluruh pokok masalahnya, seluruh keluh kesahnya itu kepada Tuhan. Tapi kemungkinan beliau punya iman percaya dan mungkin ada sifat dendam itu ada di dalam diri beliau sehingga beliau ini terjebak di dalam dosa itu. Ya, di dalam dosa itu. Jadi iri dengkinya beliau, kemarahan itu terjebak di situ sehingga dosa itu mendatangkan penyakit buat beliau sendiri. Jadi saya punya keinginan pada saat saya mendengar bahwa dia sakit lagi, dia masuk rumah sakit, dia sakit baik, dia sakit lagi. Baik. Saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ada di dalam diri beliau ini yang tidak terungkap. Nah, jadi begitu. Jadi tadi malam kita bertiga berdoa. Saya minta supaya Pak Ari apa yang ada di dalam hati beliau itu diungkapkan kepada Pak John. Supaya didoakan, dilepaskan di dalam hatinya supaya mendapat kelegaan di dalam dirinya beliau. Begitu. Jadi puji Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan mendengar segala doa keluh kesah daripada Pak Ari, mendengar doa daripada Pak John. Dan kami bertiga tadi malam, ya dengan kuasa kita yakin dan percaya bahwa Pak Ari keluar ini adalah kuasa Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan sakit penyakit beliau. Jadi saya harapkan supaya Pak Ari tetap tekun kepada Tuhan, karena semua tubuh kita ini adalah Tuhan punya, milik Tuhan. Begitu Pak John ya. Jadi begitu saja. Apa yang kami bertiga tadi malam mengalami itu, saya pun merasakannya begitu Pak John. Terima kasih Pak John.
Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Amin. Kita mengimani tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan ya. Dinyatakan dalam kehidupan kita meskipun ada banyak persoalan, banyak pergumulan, masalah, penderitaan, kesesakan, sakit penyakit, kekecewaan sedang terjadi. Baik keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Tapi berdoa, Tuhan katakan bahwa kita akan melihat kemuliaan Allah kalau kita percaya ya. Ini tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian di tahun 2024 ini. Oke. Terima kasih Pak Ari dan Pak Frans Angki, dan selanjutnya kita mendengarkan kesaksian Ibu Yeti yang juga punya kesaksian beberapa waktu yang lalu pada saat dia juga dalam pergumulan, dia dalam persoalan sehingga Tuhan kuatkan hatinya dan Tuhan mendengar doanya ya. Yang harusnya dia mau dijahatin orang ya, mau disantet, tapi ternyata Tuhan lindungi dia bersama dengan cucunya. Ya, silakan Bu Yeti bisa bersaksi dulu. Ya, ini mereka dalam perjalanan on the way, tapi puji Tuhan, tetap ibadah Zoom bisa berjalan ya. Seperti saya kasih contoh dalam perjalanan pun, saya khotbah pun di jalan pun tetap bisa ya, di mana saja kita bisa. Ibadah tetap di mana saja bisa. Oke, silakan Bu Yeti bisa bersaksi, mic bisa dibuka. Siap. Terima kasih. Salam. Ya, salam. Saya bersyukur banget dan berterima kasih pada Tuhan bahwa kemarin untuk putra menantu saya yang sakit masuk ruang ICU karena untuk darahnya itu rendah banget 9.000. Dan puji Tuhan tadi siang setelah berdoa bersama-sama dengan C. Erna dan suaminya serta Bu Sinta dan Pak John, kira-kira 1 atau 2 jam kemudian sudah membaik dan sudah tinggi untuk trombositnya, dan jam 3 bisa masuk sudah bukan di ruang ICU lagi, jadi langsung di ruang perawatan. Amin. Gitu. Jadi saya bersyukur banget, terima kasih Pak John dengan doa yang tadi siang, dengan doa-doa dan memuji Tuhan, saya bersyukur. Jadi menantu saya saat ini sudah membaik dan dirawat di ruang perawatan biasa, bukan di ICU lagi. Amin. Terima kasih. Maaf ini pakai senter karena di mobil. Gelap, ya. Tapi walaupun gini saya senang tetap dapat Semangat, ada semangat ibadah. Bu ya, ada semangat. Tetap semangat dan bisa ibadah. Semangat bertemu dengan Tuhan Nah, Yesus. ini pakai HP 2 disenteri gini. Haleluya, praise Itu. God. Terima kasih. Amin. 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 Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Bapak Ibu, kita ada punya program doa lewat WhatsApp. Tadi kok Anto masuk tapi memang agak kesulitan ya. Nanti Bapak Ibu bisa ikut setiap hari jam 1 kita akan mulai bersama Cipung dan teman-teman ya. Kita saling mendoakan, itu indah sekali. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak doa, tidak ada berkat ya. Banyak doa, banyak mujizat. Sedikit doa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat ya. Banyak berdoa, banyak pertolongan. Sedikit doa, sedikit pertolongan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan. Jadi pertolongan kita datang dari Tuhan ya. Saudara bisa gabung nanti jam 1 siang ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan doa profetik malam hari ini, dan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Erna Suryawati ya, Ci Erna dari Surabaya yang saat ini juga bersama-sama dengan Ibu Yeti. Haleluya. Oke, sebentar saya akan tampilkan dulu ya. Untuk doa profetik ini penting. Makanya doa profetik itu perlu diucapkan, saudaraku, perlu dideklarasikan.
Karena doa ini benar-benar ini doa yang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Ya? Oke. Haleluya. Kelihatan nggak Pak John? Pak John dalam mobil? Pasti kelihatan karena ini kan dia pakai LCD, jadi pasti kelihatan ya. Haleluya. Oke. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Oke, sudah tampil ya. Ya, silakan. Bu Ya. Erna. Ya. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan. Kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia lebih baik dan I receive. Sinyal Pak John. Ya. berkuasa. Ya. Halo? Ya, silakan. Ya. Nah, dengar ya Pak John. Dengar, Nah, dengar Pak John. dengar. Setiap Ya. saya ulang ya, setiap Ya. lutut. Oh, dengar ya. Ya. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi Yes. dan di surga. Amin. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, puasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan Yes. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah Yes. orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa Amin. profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Erna Suryawati. Tuhan berkati Ibu Erna dan Pak Ahan ya. Suami istri yang melayani Tuhan. Amin. Dan juga Ibu Yeti. Luar biasa. Praise God. Oke, saudara, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sekarang lagi on the way dari Blitar ya ke Kota Kediri. Oke, silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih. Mana? Terima kasih. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC.
Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ibu Nini Herawati. Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U nomor 8. Darmo Hill, belakang Ciputrawat, Surabaya Barat. Selanjutnya, hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandria Hill, Puri Suryajaya. Blok AH 7 nomor 28, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday April tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Amin. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Oke, ya mungkin kita dengarkan sebelum kita menutup ibadah kita kesaksian Cifung tentang bagaimana kehidupan Cifung dulu di luar Tuhan dan akhirnya bisa ketemu dengan kami ya dalam pelayanan gereja CLCC. Silakan Cifung. Oh ya, selamat malam.
Saudara kita yang kekasih, kami akan membagikan kesaksian yang mana tadinya saya di gereja-gereja lain ya, di sana sini dulunya tuh begitu. Saya ikut CC Sehati, manapun, ayo ke gereja ini kita ke sana, gereja ini kita ke sana. Tapi saya merasakan itu udah selesai begitu-begitu aja. Dari telinga saya ke kiri masuk telinga kanan, udah begitu ulang saya tanyain apa dapatnya. Ya dapatnya ya rasanya hampa ya. Istilahnya tuh saya itu sudah kemana-mana Pak ya saudara kita sekalian ya. Minta John, saya sudah pernah pergi ke Betani sudah manapun pokoknya. Terus saya ingat firman Tuhan yang mengatakan begini. Damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu. Nah, sejak itu saya tanya Tuhan, saya ini ke gereja mana-mana ya damai ada Tuhan, tapi hilang begitu aja ya. Terus saya itu minta dan kerinduan itu udah lama sudah. Tunjukkan Tuhan yang mana. Saya itu rindu. Tuhan pakai siapapun saya mau. Nah, sudah lama saya sering kali melayani becak-becak ya saudara. Kalau saya kurang firman kan saya juga ingin dipenuhi firman gitu ya. Setelah itu saya ketemu Pak Minta John. Saya itu dikenalin sama Sinyang. Setelah itu saya ini Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Setelah saya ngalami sendiri. Pertama saya enggak percaya sama Sinyang. Wah, Sinyang podo ae Sinyang saya gituin. Kamu tuh enggak percaya, Pung. Enggak, pertama itu gitu. Namanya orang bandel tuh gimana, Saudara? Saya bandel nanti pulang lagi gitu lagi, pulang lagi. Sedangkan saya, sedangkan saya suatu kali Tuhan tegur melalui Sinyang. Suatu kali saya doa minta petunjuk sama Tuhan, mana Tuhan, yang mana Tuhan supaya saya ini bisa bangkit lagi. Istilahnya begitu. Saya dulu malas Pak minta John bersama kalau sudah melayani udah begitu aja. Saya malas sampai ditegur sama teman saya, Pung kamu kok nggak melayani lagi? Melayani bagaimana? Saya bilang gitu. Sinyang ini sudah nikah, mulanya kan. Sinyang ini sudah nikah, saya ditinggal begitu aja. Saya itu berdua sama dia, saya begitu indah ya, senang gitu berdua sampai jam 12 saya melayani. Setelah itu dia nikah, saya ditinggal. Saya kan seperti kepahitan gitu. Melayani berdua. Terus saya tanya Tuhan, gitu Tuhan, aku mari gini, aku enggak mau melayani lagi. Saya sudah vakum aja. Ini Sinyang janji saya melayani berdua Tuhan. Sudah punya suami gitu mulanya tuh. Saya Sinyang ngerti ya kalau saya agak suaminya ke sini saya bilang suaminya tuh gini, kamu tahu nggak istrimu tuh berjanji walaupun nikah gak ingin melayani kita berdua. Udah janji loh. Aku sama dia bulan tahun saya bilang. Ternyata dia sudah nikah lupa. Tapi suaminya bilang apa? Suaminya Sinyang, nggak apa-apa, Cipung. Iya, tapi nggak apa-apa gimana? Wong kamu nggak boleh gitu. Saya itu menyalahkan terus. Maksud saya itu saya nuntut. Lama-lama saya bilang gini, Tuhan ada rencanamu ya. Mungkin saya kembali sadar itu manusia lama katanya Pak Bendadono tadi toh. Nah, manusia lama saya bilang tak lama-lama Yesus tunduk kamu. Sejak itu saya itu berdoa begini saudara. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau dari saya? Saya akan kembali lagi kok. Nah, Tuhan utus Novita. Saya udah lama tuh enggak pernah Novita ke sini. Tuhan bilang, Cik Fung, saya dikasih Tuhan pas doa, Roh Kudus lihatkan sama saya. Sebentar lagi kamu mesti ketemu hamba Tuhan yang dipersiapkan Tuhan. Saya kaget waktu itu. Saya enggak nyangka. Saya pikir Novita ini cuma bohong. Lagi-lagi kok gitu ya. Setelah itu ternyata betul. Kamu tidak boleh takut. Kamu harus melangkah dengan imanmu. Doamu pasti dijawab. Lihat aja. Nah, untuk kita pulang, saya mikir, hamba Tuhan ini Tuhan. Belum ada, saya bertanya. Satu kali Sinyang tuh ngebel lagi. Oh, tak kenalkan lagi kamu ke Pak Pendeta John yang dulu itu. Saya bilang, tapi hati saya itu lain. Enggak berani nolak. Gitu, seperti saya dilempar tuh. Kaget saya. Loh kok ada lemparan ya di hati saya. Kok ya benda, tapi diambil dari hati saya. Supaya kekerasan saya bilang, Tuhan ini tak. Saya bilang gitu. Oke, kalau memang ini Tuhan. Habis ini nyatakan kuasamu. Sungguh saudara. Saya masuk ke persekutuan gereja CLDC. Saya dibakar saudara. Di situ saya kaget. Oh ini Tuhan mau. Saya bilang Sinyang, Nyang kamu betul. Gitu kan. Sinyang saya bilang benar. Ini dari Tuhan. Karena kenapa? Saya tahu
Soalnya kemarin dulu Novita bilang sebentar lagi kamu akan ketemu ya hamba Tuhan. Saya pikir siapa yang ngulangi saya? Mana mau ada hamba Tuhan ngulangi saya Tuhan. Biasanya hamba Tuhan itu ya berdoakan di gereja. Dia bilang kalau kita sudah pulang ya pulang. Nah, sedangkan saya kan butuh hamba-hamba Tuhan untuk mengcover saya. Saya kan melayani jiwa-jiwa ya, banyak jiwa-jiwa anak-anak pemulung. Saya temukan Tuhan yang punya hati seperti hati Bapak. Nah, ternyata saya ditemukan Pak Pendeta John. Ini hati Bapak. Saya senang, saudara. Saya senang. Terus saya pinjem HP-nya Erna waktu itu. Udah ketemu Pak Pendeta 2 kali ya. Waktu persekutuan. Saya pinjem HP-nya Erna. Saya bilang, HP-mu bunyiin. Buat apa Cipung? Udahlah, ini Zoom. Nanti kamu dengerin sendirilah. Cipung nggak ngerti. Pokoknya yang penting kamu tadi tahu. Erna kaget. Erna kaget juga. Lu Cipung, kok tahu ya saya semua? Kok tahu ya itu dari Tuhan? Saya bilang, kok tahu? Saya juga nggak ngerti. Saya bilang, akhirnya gini kalau dari Tuhan itu misi kita betul. Kita itu kan manusia jiwa. Selama ini kan kita buta. Katanya Erna, saya ini lu Cipung sudah dekat sama Tuhan, sudah sering ke gereja, mendengarkan firman. Kok nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan? Kamu tuh keliru. Dia bilang sama Erna, kamu tuh keliru kok udahlah nanti pendeta ini kamu bisa dibuka semua. Ternyata benar saudara. Hari kedua, terus Erna sama saya itu iya ya Cipung kok tepat sekali ya Pak Pendeta John katakan benar ya. Kita tidak menjadi ekor namun kepala dan kita tidak turun tapi naik. Terus semua pergumulan saya tuh dijawab Pak Pendeta satu persatu. Ya Pak Pendeta katakan benar. Terobosan terjadi saya amini. Amin. Saya bilang gitu Tuhan. Terobosan akan terjadi. Saya amini Pak Pendeta John ngomong apa saya amini. Ternyata benar. Demi sehari saya dijawab. Sejak saya ngikutin Pak Pendeta John ya. Gak sampai lama itu. 1 minggu. Ada perubahan. Padahal udah bertahun-tahun. Nama saya itu sudah dicantumkan di gereja. Atau berpuluh kali mungkin. Ya. Orang yang dekat sama Tuhan. Hamba Tuhan yang dekat sama Tuhan. Itu pasti didengar doanya. Saya yakin ini. Saya bilang Tuhan ini tak Tuhan. Akhirnya saya tuh kayak gelisah gitu Pak Pendeta. Kalau nggak ikut persekutuan Pak Pendeta, saya gelisah. Tuhan dorong saya terus. Ya Tuhan, aku ini saya repot. Nah seperti itu ya. Saya repot Tuhan anak puloro. Nah, kata Tuhan kamu mendahulukan anakmu daripada aku. Aku takut sudah tengah malam tuh. Saya baca firman. Sejak di Pak Pendeta John saya suka baca firman. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Saya bilang gitu. Biarin aja sudah selesai Zoom. Saya tetap baca firman. Kayak ada roh yang mendorong saya. Apalagi sudah di waktu pertemuan di Indrayani apa ya di ini ya satunya itu saya kan didoakan Pak Pendeta kan saya jatuh. Nah, saya jatuh, saya merasa urapan. Saya berkobar-kobar lagi. Tadinya malas saudara, wis kapok aku, wis melayani kok tak tunda-tunda ya. Nah, karena Bu Sinta, Bu Pendeta tuh ngomong begini, kok tahu ya? Waktu itu saya memang agak jengkel sama seseorang. Bu Sinta itu ngomong begini, Cipung sini kamu. Loh, saya kaget, ada apa? Jangan dengerin suara manusia. Biasa itu, Cipung lihat Tuhan aja yang besar. Saya kaget waktu saya ditegur itu bukan Bu Sinta saya negur, melalui roh Tuhan menguatkan saya. Saya pikir-pikir, iya ya, Bu Pendeta ya. Nah itu loh di situ loh. Jadi kita ada yang menguatkan. Saya itu waktu itu down sungguh Pak Pendeta. Saya pikir saya ini sudah begini, tapi si ono sing ya gimana aku gitu. Saya down sekali saatnya. Saya itu kata-kata manusia itu nancep di otak saya Pak Pendeta. Di otak saya itu begitu negatif itu masuk. Terus saya bilang gitu, Bu Sinta tuh dari sana tuh satu ayat tuh. Saya kaget waktu itu. Tuhan, terima kasih saya bilang. Saya terima kasih. Itu yang nempel di otak saya sekarang. Jadi lihat Tuhan yang besar, manusia bisa mengecewakan kita Cipung. Nah, Bu Sinta sih kasih tahu siapa? Pikirku padahal saya kejadian tadi barusan. Saya mau masuk itu di ruangan doa, saya sudah kecewa waktu itu. Bu Sinta langsung diutus sama Tuhan untuk mengingatkan saya. Terima kasih Tuhan, saya minta ampun. Saya lepaskan pengampunan, saya lega. Waktunya saya udah grundel Pak Minta. Karena saya kaget gitu loh. Nah, kaget sekali peristiwa itu ya. Terus Bu Sinta, enggak apa-apa Cipung, itu untuk melatih Cipung maju. Katanya. Saya pikir betul ya. Karena saya masih baru toh di Pendeta Pak John toh. Nah saya bilang, saya sempat ngomel sama Erna, ayo gini Erna itu ketawa aja ya. Nah puji Tuhan, saya sejak di
CLCC ini membangkitkan saya untuk selalu mengasihi orang lain ya. Katanya Bu Sinta juga, Cipung jangan pandang manusia tuh bisa ditutup sudah biasa, Cipung pandang Tuhan. Nini juga begitu, Nini datang dari jauh, saya juga kaget. Nini tuh ngasih saya begitu, saya mikir kok dua ya diteguhkan. Nah, puji Tuhan, sampai sekarang saya mikir Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan maunya apa? Rupanya saya disuruh buka puji-pujian. Nah, jadi iblis itu nggak seneng kalau kita ini mundur. Jam 1 saya bilang puji-pujian toh. Ternyata Pak Pendeta, saya senang sekali. Puji-pujian ternyata betul Pak Pendeta ya. Kalau banyak memuji banyak berkat, banyak memuji Tuhan, banyak doa, banyak berkat itu betul. Supaya nanti kalau kita ada yang saudara kita seiman ada yang sakit ya, waktu Pak Pendeta John, ayo doa bersama, kita ikut gitu loh. Ya terima kasih Pak Pendeta John, selama ini saya merasa juga lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau dulunya saya tidak pernah mengenal, pulang ya pulang begitu aja, tidak ingat satupun, ingat tapi hewes gitu ya. Tapi mulai di Pendeta John itu saya merasa saya ikut bangkit roh saya, bangkit jiwa saya. Tanya Erna itu ya, Erna sampai kadang-kadang, Cipung, iya ya Cipung lain ya Pak Pendeta John kok tahu semua ya. Iya kalau ada rohnya Tuhan ya tahu kalau orangnya dekat sama Tuhan, apapun yang terjadi, jemaatnya terjadi, Pak Pendeta John tuh bisa doakan kita. Kalau kita gak ada bantuan yang dekat sama kita, terus sing doano kita nu siapa? Ya toh? Gereja besar-besar itu belum tentu Pak Pendeta. Sudah selesai pulang-pulang bebas-bebas gitu aja. Siapa yang doakan kita? Yang kantor kita siapa? Kita merangkul anak-anak lain, anak-anak jalan di jalan-jalan dan sebagainya. Sing ngamper aku sopo Erna. Saya butuh hamba-hamba itu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini enggak Tuhan temuin. Tuhan bawa saya. Kemarin dulu juga gitu. Waktu saya bicara sama Pak Pendeta John, Siano bawa Siano ke pendeta. Saya kaget waktu itu. Saya taat Tuhan. Siano itu setia tuh. Ya Siano itu setia. Sian, ayo. Nah, bertemu ya. Tadi tak telepon Siano. Sudah jam 7. Ini dengarkan Siano setia ya. Saya puji Tuhan. Saya akui bahwa ada misi Tuhan. Tiap kali Siano tanya, Cipung, untuk apa saya ini? Saya nggak tahu untuk apa kamu. Udahlah kamu pokoknya tahu ini Pak Pendeta John. Nanti yang doakan kamu yang ngerti. Kalau saya kamu tanyai, ya enggak ngerti aku duduk hamba Tuhan. Udahlah kamu tanya sama hamba Tuhannya sendiri. Enak juga begitu. Ada sesuatu tuh ayo enggak apa-apa tuh hamba Tuhannya ada sudah kamu tak bawa ke situ, kamu anu sendiri, aku tak di sana duduk enggak dengarkan kamu, urusan pribadimu ya. Tapi Tuhan itu hebat Pak Pendeta John. Temukan kita itu saling mengasihi. Yaitu tadi Pak Pendeta John bilang Mazmur 133 saling mengasihi. Jadi Tuhan tuh tahu hati kita. Kalau hati kita mengasihi, pasti Tuhan buka terus tambah hari. Jiwa-jiwa akan datang dalam nama Yesus. Saya percaya itu. Demikian kesaksian saya. Semoga kita juga mau merangkul mereka juga jiwa-jiwa mereka ya yang sekarang down, kesesakan banyak ya, banyak masalah. Marilah kita bersama-sama untuk membawa mereka dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya Tuhan melindungi kita semua dan Tuhan akan memakai kita semua mendengarkan. Haleluya, amin. Kembali ke Pak Pendeta kembali. Amin, praise the Lord. Terima kasih Cipung. Luar biasa buat kesaksian yang indah sekali ya. Oke, Tuhan berkati Cipung ya untuk kesaksiannya. Oke, malam ini Bapak Ibu ada yang mau didoakan? Nanti kami akan doakannya atau sudah bisa kirim lewat layar chat dan nanti kami doakan ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana Tuhan sudah mendengarkan doa dari Bapak Ari Keliduan, Pak Frans Angki ya. Kita juga doakan mamanya Ibu ini Juni ya, Cisiane ya, kita akan doakan mamanya ya. Supaya Tuhan tolong, karena ada pembengkakan ya di kepala ya, Cisiane. Amin. Bukan, ada benjolan Pak. Benjolan ya, di bagian kepala ya. Iya, antara otak kecil sama otak besar. Ya. Lalu ada benjolan di payudara kiri. Lalu ada radang paru. Ya. Sama koma. Oh gitu ya. Ya, Bapak Ibu kita nanti doakan, kita arahkan tangan buat mamanya Cisiane. Namanya siapa mamanya? Lopi Yun. Lopi Yun ya, itu nama Cinanya ya. Nama Indonesianya? Enggak, cuma nama itu aja. Oh, Lopi Yun ya, Lopi Yun. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Amin, amin, amin. Juga teman-teman lain yang
ikut mendoakan. Pak John, Ya, Pak Fransaki. ya saya masih seperti biasa bergumur di dalam kesehatan, pergumulan keluarga dan anak-anak Pak John, dan juga Pak Ari mungkin dia lupa, mungkin kita bisa bawakan dia dalam doa malam hari ini Pak John. Ya, ya. Oke, Tuhan sudah menolong Pak Ari ya. Dan Pak Ari, mari bersama-sama kita semua yang sudah alami kebaikan Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan, belas kasihan, kuasa Tuhan untuk mamanya Cisiane ya, Ibu Lopiun ya. Oke, saudara-saudara yang pernah mengalami kesembuhan, Bu Om Giokin ya, Bu Anto juga, semua yang alami, Bu Yeti ya, yang sudah ditolong Tuhan. Demikian juga Ci Erna, semua kita ya. Adakan tangan di depan layar monitor untuk mamanya Cisiane ya. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melihat umat Tuhan yang datang dengan iman malam ini karena mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang butuh didoakan. Kami doakan untuk mamanya Cisiane, Ibu Lopiun, di dalam nama Yesus. Hai Ibu, kami berkata, kami bawa kabar baik dalam Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada kelepasan. Dalam nama Yesus, benjolan yang ada di otak besar, otak kiri, dalam nama Yesus, di tengah-tengah itu sembuh dalam nama Yesus. Oh, di bagian-bagian yang lain, bagian tubuh yang lain, kami berkata dalam nama payudara juga, sebelah kiri sembuh dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Tuhan sembuhkan dia, maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat. Terlebih kami minta Tuhan, mujizat terbesar yaitu keselamatan atas Ibu Lopiun. Dalam nama Yesus. Dan Ciane, ini yang Tuhan mau. Engkau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Ingat apa yang pernah Engkau lakukan, apa yang pernah Engkau janjikan di hadapan Tuhan, yang Engkau komitmenkan di awal ketika Engkau mulai jatuh cinta, Engkau mulai mencintai Tuhan. Ingat apa yang pernah Engkau katakan di hadapan Tuhan, lakukan itu. Karena Tuhan mau bawa Engkau bergerak di dalam sebuah visi yang lebih besar lagi. Jangan takut, jangan susah, jangan sedih. Dalam nama Yesus, lupakan semua yang lalu dan pandang ke depan dalam nama Yesus. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu dan Tuhan sedang berkarya melalui engkau. Tuhan akan pakai engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau bergerak dalam misi penginjilan ini. Engkau akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau engkau lakukan itu. Dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, hati yang terluka Tuhan sedang pulihkan. Hati yang susah sedih Tuhan sedang hiburkan dalam nama Yesus. Tuhan sedang meneguhkan engkau untuk engkau bergerak dalam visi Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami doakan saat ini juga untuk Pak Frans Angki. Engkau terima kuasa Tuhan, pemulihan terjadi mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki. Terjadilah sesuai dengan imanmu, terciptalah segala hal yang baik untuk juga istrimu. Dalam nama Yesus, Ibu Selvi, engkau sembuh di bagian lambungmu. Tuhan sudah menyembuhkan Pak. Oh Tuhan, hari keliduan dalam nama Yesus, Tuhan sempurnakan terus proses kesembuhan terjadi. Apa yang sudah hilang, apa yang sudah diambil oleh setan, kami doakan Tuhan kembalikan itu dalam nama Yesus ke dalam kehidupan Pak Hari Keliduan, supaya dia tahu bahwa Tuhan yang kepadanya dia sembah, kepadanya dia beribadah, kepadanya dia menaruh iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan sanggup memberkati dia, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan sanggup mengembalikan apa yang sudah hilang, Tuhan kembalikan. Jangan takut Pak Ari, Tuhan sudah menyembuhkan engkau, Tuhan juga sanggup memberkati engkau, Tuhan menyediakan segala yang terbaik. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja hari ini, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Imanmu kepada Tuhan akan mendatangkan kuasa, akan mendatangkan mujizat, dan Tuhan akan pulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan. Jangan takut, Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Ibu Yeti, Ibu Erna, Pak Aan, Tuhan berkati Ko Anto, Tuhan berkati Cifung, Tuhan berkati semua yang hadir malam ini, Ibu Ong Giokim, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, semua yang hadir tanpa terkecuali, di dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Ibu Melewati, Yohan, Cindy, James, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan berkati juga Cisiane dalam nama Yesus. Tuhan akan buat terobosan-terobosan ajaib di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir. Semua yang hadir, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus ada keajaiban-keajaiban yang engkau akan lihat beberapa waktu ke depan ini. Setelah ini engkau lihat lagi ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi lagi. Di tahun 2024 ini Tuhan sedang membukakan pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu mujizat, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, sedang engkau lihat, yang belum pernah engkau
kau dengar, sedang kau dengar, yang belum pernah kau terima, kau sedang terima dalam nama Yesus. Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia bagimu. Tuhan berkati juga bisnis daripada Nathan, putra Du Ong Kyo Kim. Tuhan pulihkan bisnisnya, keuangannya, ekonominya. Tuhan buat kembali menjadi stabil dalam nama Yesus. Banyak nasabah, banyak customer kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya malam hari ini, kita angkat kedua tangan kita, Tuhan sertai, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Ibu Erna, Ibu Yeti, Pak Aan, mereka dalam perjalanan pertimbangan sampai di rumah dengan selamat, baik di Kediri, di Surabaya dalam nama Yesus. Dan pertimbangan kami semua, Ko Anto juga, Tuhan memberkati engkau Ko Anto, Tuhan sembuhkan engkau bagian jarimu, disembuhkan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima Ko Anto, oleh kuasa bidur Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, cucumu yang sudah disembuhkan, bersyukur, Tuhan sempurnakan segala sesuatu dalam dirinya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan berkati kebaktian tanggal 20 di tempat Ibu Nini Herawati, berkati kebaktian tanggal 27 di tempat Ibu Yeti Sulistyorini. Berkati Tuhan hadirat kuasa urapan-Mu, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Semua yang datang dengan iman, pulang diberkati, pulang disembuhkan, pulang dipulihkan, pulang berkemenangan, pulang bawa mujizat, pulang bawa pertolongan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin ya. Oke, selamat malam teman-teman. Bu Om. Makasih Pak. Ya. Ya, terberkati ya Bu Yeti. Ya, Bu Erna, Ko Aan, terberkati ya Ko Sianto. Ya, terberkati Cisiane. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, semangat ya. Pak Ari, terberkati Pak Ari. Semangat, salam buat semua di rumah ya. Pak Fran, ya Pak Frans Angki. Memberkati Bu Yeti, Bayan. Pak Kim. Puji Tuhan, semangat ya Cisiane. Iya Pak. Melewati. Haleluya, oke. Cifung ya, memberkati. Ya Cifung, mana Cifung? Sudah pergi. Sudah ya hilang. Oke. Ya Cisiane, salam buat Mama ya. Ya, Oke, Pak Ari, salam buat semua di rumah. Pak Fran, salam buat semua di rumah. Pak Anto ya, salam buat semua di rumah. Bu Ong, salam buat Nathan dan cecenya ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Selamat malam, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ya, amin. Pak Jon ya. Ya, sip. Pak Ari. Ya, semangat ya. Semangat Bu Ari. Ya, Pak Jon. Ya, amin. Sip.